Wih, Juara, juara, juara. gila, wih, Gila, gila, mantap banget ya, mantap di banget nih. di Klub kebanggaan Kota Bandung. asli ini, By the way, eh, kita disclaimer dulu ya. oke, Kita tag itu pas banget di hari Minggu. betul, Pada teman-teman. saat Hmm, tadi pagi ya. Tadi pagi, pagi kan mulai ya ada konvoy, ya, acara konvoy dari Gedung Sate betul. sampai Gedung Merdeka Hmm, gitu. wah Dan seru tuh. kebetulan kita ini kan tagnya nih habis maghrib nih gitu Ya, kan. di malam hari lah. Ya, konvoy Hmm, nggak tadi? konvoy dong. Ini Woi, posisinya balik konvoy. wes Ini, jadi masih hangat nih kan, vibe-nya masih masih hangat kerasa ya, kan, vibesnya masih hangat ya gitu. masih hangat. Hmm. Nah, dan juga ini sebenarnya lagi flu nih Pak Cep ya. Sama, Cuman ya kan selama sama. ya. Nah, yang bikin anehnya, Ah, jadi tadi pas konvoy itu hmm. sebelahan lah sama motor lain, supporter lain gitu ya. Supporter lain, Nah, ya. sebelahan si pemotornya atau yang bawa motornya Ah, mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap aroma apa tuh? dari mulutnya. Oh ya, aku tahu. Gitu. Nggak usah dibahas. Itu Ya, adalah sesuatu ya sangat minuman setan ya itu. disebutnya kan. Iya, Ya, itu tidak relevan dipakai di jalan teman-teman. iya. Nah, karena gini Pak Chef, kocaknya dia Kocak. kocak banget. Dia tuh ngobrol Masih apa? di belakangnya, dia nggak bonceng siapa-siapa loh. Serius dikiranya ke aku kan, Eh, ya orang kenapa ya, bau tapi oh ya udah deh kayak lagi halu kan gimana. Pas diperhatiin lagi, dianya gini langsung lihat tengok ke belakang, rencangan abi ke mana lah, yang mana gua kaget. Lah rencangannya mana, gua aja baru tahu, baru kenal baru kenal maksudnya siapa gitu kan, di jalan kan awam lah, orang awam gitu. Ya bye bye mas, di jalan mas, kalau capek melipir dulu aja istirahat. eh, Siapa nuhun katanya gitu ya. eh. Dianya kayaknya lebih malu ya, Iya ya, lebih pasti ke pasti. lebih ke arah malu gitu. Ditegur sama orang yang benar-benar pikirannya lagi jernih, Nah, ibaratnya lagi sehat lah gitu. iya lagi sehat gitu kan. Hmm. Terus ketambah lagi nih di belakang anak nih euforianya Iya, iya. juara Ya gitu terus kan. euforianya ya. Pasti ya Nah, anak kecil kan ya, ya gitu ngelihat sekelilingnya pada rame ya ikut lah nah gitu. Padahal kan mungkin secara esensinya mungkin belum tahu lah gitu, belum belum tahu paham lah gitu ya. betul. Apa sih yang dilakuin orang-orang sebanyak ini dengan Hmm, mungkin kostum yang berwarna sama biru-biru gitu nah kan. itu apa pasti mikirnya Rame-ramean gitu. rame-rame. Belum lagi ada, ya mungkin kagetnya tuh karena ada beberapa orang lah ya yang nyalain. Ini sih aneh nih, kocak juga. Coba. Nyalain bukan flare ya, jadi kayak mercon gitu, Nah, siang-siang. Yang dilihat apanya? Mas-mas Jupiter MX. Jupiter. Nah, Intinya sorry. iya, Kenalpotnya bro nggak? bro, iya di apa namanya itu? Wadah, wih, gitu-gitu kan musik kan. Wedadan, Wadadan. wedadan. Nah, itu. Ya, orisinil lagi nggak bisa. Jadi langsung pakai lisan aja udah. Wadadan. Udah Wedadan. kan. Nyalain tuh dengan pennya. Sas. Hmm. Anjir, yang dilihat apanya? Nggak Tapi estetik. tapi Ya. itu petasan yang 35 ribuan nggak atau yang 15 ribuan? Oh, itu banyak tuh. Soalnya beda loh daya ledaknya itu ya Oh lebih iya. lebih lebih apa ya? Lebih Hmm. kenceng yang 35 ribu biasanya. Ah, itu kenceng. Oh berarti Iya, ya yang mungkin kenceng. harganya 50 ribu lah, 35 sampai 50 ribu. Kisaran segitulah ya. Yang biasa dipakai ini Hah? tahun baru. Oh itu. Hmm. Ah, buset. Tapi kan Nah, ada juga yang apa ya mercon-merconan tuh yang ada Hah? yang siu siu petak gitu ya. Oh, yang agak introvert suaranya ya, Iya, kecil gitu ya. petak gitu ya. Yang pertama. Kayak apa ya mercon irit gitu ya. Percaya. Iya. Kayaknya kredit gitu ya. Kredit Mercon bisa. kredit. Oh, pay later. Suaranya lebih kencang Iya kentut kan? suaranya iya suaranya nggak sekenceng yang 50 ribuan lah. Ya, Ya ini dulu gini 35 ribu deh. 35 kan. 35. Kalau nggak salah dulu tuh belinya di bawah flyover lah ada ya. Ya, Gitu. bener, aku tahu itu. Wah, banyak tuh. Di situ langganan. Ya, kalau bulan puasa misalkan kan kita beli apa namanya tuh, ya mercon kecil lah. Terus Oh, sih. ada apa tuh, obor yang kecil itu, obor-oboran gitu kan. Nah, tapi buat mas-mas yang tadi nih Pak Cek, yang mas-mas di Jupiter MX, saya paham antum pakai kacamata hitam. Nah, tapi di balik kacamata hitam kan langit masih cerah ya. Iya bener. Iya. Dinyalain, mungkin dia vibe-nya masih malam gitu kan. Mungkin dia baru sadar, anjir
hari Minggu nih gitu ya. Kayaknya Anomali konvoy juga. belum balik tuh dari kemarin. Ya bener ya, kayak hati dan pikiran tuh masih Iya. apa ya, belum move on dari hari Sabtu. Belum move on. Karena kan hari Sabtu itu kan hari dimana Persib kan kick off-nya sama Oke. Persijap Jepara. Ya. Pertandingan terakhir ya. pertandingan yang menentukan juga. Betul. Sebenarnya kalau Persib itu sebenarnya udah satu langkah diuntungkan sih. Karena mau dia draw, mau dia menang, itu hasilnya tetap juara. Tetap juara juga. Ya. Karena poinnya besar ya. Poinnya besar, Oke. tapi tipis sih sebenarnya sama yang klasemen keduanya itu kan dipegang sama Borneo. Oh, Borneo. Oke. Borneo itu kan posisinya runner up. Dia itu sebenarnya Persib itu cuma butuh draw. Dan draw itu udah menyelamatkan ya. Draw itu udah menyelamatkan, apalagi menang. Nah, wah. Kebetulan Persib itu harus mempunyai atau apa ya, harus dapetin dua hal itu. Oke. Kalau nggak draw menang gitu. Dan pokoknya jangan kalah deh. Nah, kalau Kalau nggak jadi kalah tuh, bisa nggak jadi juaranya. Karena emang kelas apa ya, poinnya itu emang tipis. Beda satu lah mungkin. Wah, itu ya mepet-mepet ya. Beda satu atau berapa deh. Pokoknya kalau misalkan Persib kalah aja, udah tergelincir kedua. Jadi disalip sama Borneo. Nah, berarti sangat riskan ya. Sangat riskan. Makanya kalau kemasukan satu aja tuh. Iya, udah. makanya pokoknya kemarin itu intinya harus menang aja. Kalau misalkan nggak menang pun draw minimal. Draw, oke. Ya 0-0 kayak atau seri lah pokoknya. Ya. Terserah itu. Nah, itu kenapa ya? Oh ya, ini teman-teman mohon maaf, aku sebagai orang yang awam lah di dunia sepak bola. Nah, aku mau tanya nih, biasanya kan kalau draw itu kalau di PS lah ya, di PS tuh adu penalti nih. Ya. Nah, itu kemarin berarti nggak ada adu penalti kan ya? Nggak ada, karena itu bukan pertandingan atau bukan pertandingan apa ya, kayak cup. Oh, cup. Bukan cup lah. Jadi kan liga. Ceritanya kan ini kan liga. Ya. Liga itu kan by point ya. Jadi misalkan ada 10 tim. Dari satu liga itu ada 10 tim. Nanti tuh misalkan salah satu tim kebanggaan kita nih misalkan dari Persib gitu. Itu bakal ketemu sama 9 tim yang lain. Bakal ketemu. Tapi sistemnya home away. Jadi kadang kita ngejamu di kandang kita, kadang juga kita harus bertamu ke lawan lah gitu. Pokoknya misalkan dari 10 tim misalkan ya. Tim kita kan salah satu dari 10-nya. Ya. Berarti ada 9 lagi dong. 9 itu jadi lawan kita kan. Oke. Nah, itu tuh semuanya pasti ketemu. Oh, alah. Tak kirain gugur. Enggak ya. Kalau yang apa ya, kalau yang sistem gugur itu namanya cup. Oh, cup. Bukan liga. Kalau liga itu nanti tuh di poin. Kalau misalkan dalam satu pertandingan dia menang, dia dapat 3 poin. Tapi kalau dia draw hasil seri, itu cuma dapat satu poinnya. Jadi satu untuk lawan, satu untuk tim kita misalkan gitu. Imbang lah ya berarti. Imbang ya. Tapi kalau menang, kita dapat 3 poin. Lawan dapat 0. Ya. Makanya kemarin itu dari awal dari pas musim kedua kemarin itu sebenarnya agak tipis-tipis lah sama Borneo. Jadi poin kita sama Borneo tuh tipis lah. Pokoknya sekali aja kita kalah, tapi misalkan Borneo konsisten menang terus, kita sekali kalah aja mungkin udah mepet. Mungkin bisa mepet, mungkin bisa menyalip klasemen kita gitu. Oh, alah. Wah, makanya kemarin itu nggak ada pilihan lain selain menang, minimal dapat seri udah ya, juara. Aman lah ya. Aman. Karena head to head juga kan lawan Jepara kemarin kan. Lawan Jepara kemarin kalah deh kalau nggak salah Persib itu di musim pertama. Itu di kandang lawan berarti? Di kandang lawan. Kalau nggak salah ya, dulu aku lupa lagi. Ya deh kalah ya. Kalah. Nah pokoknya kemarin itu alhamdulillah sih. Emang sih kemarin juga deg-degan juga sih waktu nonton ya. Kan aku kemarin tuh nggak sempat nonton ke stadion karena ya lumayan lah harga tiketnya. Belum lagi belum gajian juga. Iya. Ini akhir bulan nih. Akhir bulan. Kebetulan pertandingannya. Ya. Terus ya udah akhirnya kan
lihat-lihat di scroll-scroll di TikTok itu katanya Hmm. ada nobar di beberapa titik. Oh ya, Nah kebetulan di sini di paling dekat ada di kecamatan. ya yang terjangkau Lu lah. nonton aja lah di situ gitu, Ya. pakai layar gede. Wah, lebih seru gitu sih. Seru. Ya. Ih dikasih kopi juga loh. Oh iya serius? Heeh. Ya, per Nobar orang, kecamatan. Hah? per orangnya gitu. Ya semuanya dikasih Semua. kopi ya. Wah, salut. Berarti yang mengadakannya Dari orang kecamatan. Oh, oke. Dari Keren. kecamatan gitu. Respect. Orang kantor kecamatannya. Seru-seru sih. Ya udah kayak gitu tuh. Menang deh ceritanya. Ya. Nah menang. Nah tadinya tuh pas begitu menang tuh nggak ada pikiran mau keluar rumah gitu. Ya. Nah jadi aku tuh kayak udahlah kalau udah juara ini gitu ya. Nah. Jadi aku tuh maunya ya udah istirahat aja di Ya. ke rumah. Nyenyak lah itu. Tapi nyampe ke rumah habis maghriban Ya. kepikiran kayak kok aku pengen banget nih ngerasain euforia di jalanan seperti apa. Oke. Makanya aku ke sana Pasopati. Oh, Pasopati. Jembatan Pasopati. Oh, nyampe situ. Nyampe situ ternyata nggak bisa naik ke jembatannya karena orang di sana udah banyak banget. Oh, ngumpul di situ titik iya, utama. pada ngumpul di situ. Shit. Karena mereka Keren, tuh celebrationnya mungkin ada ya mungkin selebrasinya di beberapa daerah juga ada. Oke. Beberapa titik juga mungkin ada. Tapi kayaknya sih di sini tuh karena emang udah kayak apa ya? Pasopati, jembatan Pasopati itu kayak udah jadi ikon kota Bandung lah gitu. Bandung banget lah pokoknya. Iya, makanya orang-orang pada stay di situ. Ya entah mungkin ya dengan anomali-anomalinya. Tapi gimana ya? Yang sorry ya. Yang aku lihat kemarin tuh kalau dari aku tanggapan aku pribadi agak risih sih. Kenapa? Karena ya mungkin kalau untuk kayak WDD yang ya yang mungkin yang gerung-gerung motor gitu ya ya udahlah itu mah ya terserah aja lah gitu. Orang motor-motor mereka gitu kan yang jebol mesinnya juga mesin motor mereka gitu kan. Tapi bengkel rame kan? Bengkel rame kan? Sepertinya kalau aku buka bengkel di situ mungkin kayaknya ramai sih. Rame pasti. Iya, tapi waktu itu emang pas malam udah menjelang malam lah. Ya mungkin setelah maghrib jam 7 malam. Jadi di situ tuh ada yang nyalain flare ya. Kalau misalkan cuman nyalain flare sama nyanyi-nyanyi nggak masalah. Ya, yang bikin di situ karena ada juga yang sesama bobotoh yang berkelahi lah, gelut lah. Itu dia karena yang disayangkan. Ya kadang nggak jelas juga penyebab kronologinya apa. Tapi yang jelas yang paling risihnya selain gelut itu adalah yang mabuk. Asli. Ya, wah. Yang ini lagi kenceng. Nah, aku ya gini ya, aku tanpa bermaksud mendiskriminasi pihak tertentu. Ya. Tapi menurut aku nih, sebagai ini jujur aja nih, kemarin konvoy itu first time banget. Oh iya. Itu karena anak-anak juga yang ngajak. Anak-anak ngajak. Sejujurnya. Nah, tapi ini kan istilahnya konteksnya perayaan. Celebration ya, seremonial mungkin ya. Seremonial gitu kan. Nah, untuk mengkonsumsi atau meminum minuman tersebut, kenapa sih nggak di rumah gitu? Iya bener sih. Ya kan. Kenapa sih nggak bisa gitu di jalan tuh kondusif aja, normal aja udah. Iya normal. Kan besok tuh ada hari Minggu, ada hari Senin, kerja, sekolah, segala macam. Atau mak nungguin di rumah lagi, pinggang tuh depan pintu. Nah, dengan keadaan tidak sadar, apakah Anda sudah yakin Anda akan selamat? Ya bener sih. Makanya sebisa mungkin sih jangan ya. Ini saya nggak bermaksud untuk menganjurkan juga. Ya. Nah, biar hangat. Mending minum yang jelas-jelas aja ya. Nah, benar. Yang jelas-jelas aja. Ini ya sewajarnya lah. Kopi atau nah ini ramuan nih. Karena jujur aku tadi nggak ikut konvoy ya, karena bagi aku ya udahlah cukup kemarin satu macet-macetan juga ya. Kebetulan emang aku tadi ngonten RC jadi ke gunung aku tadi sama anak-anak. Jadi emang di tengah main tuh tadi emang kehujanan sampai tadi pulang ini aku baru pulang banget pulang kita langsung tag. Nah, jadi lumayan juga sih ini bikin pilek juga lah. Namanya kan Bandung sekarang sore-sore emang selalu hujan ya.
sejuk Dari banget. kemarin-kemarin juga selalu hujan. Dan hujannya tuh ya terkadang tuh cuma selewat doang. Iya. Nah, yang bikin pilek tuh yang gitu kadang-kadang Pacet, yang selewat Lama ya? doang. Iya, Selewat apa lama? selewat. Tapi Kalau tadi aku aku mah, lama banget. ah, Apa mungkin nah, karena aku tadi posisinya di atas gunung ya, jadi wah dingin itu, lah hawanya. itu kan ketinggian lumayan lah ya. Iya, jadi Hmm, hawanya emang dingin. dingin juga. Jadi sampai pulang pun juga aku full pakai jas hujan. Oh, pas ngetek juga sama pakai itu jas hujan. Iya, pas di sana juga pas lagi main juga Hmm, aku pakai jas hujan. oke, cari aman lah. Cari ya Hmm, aman lah gitu. ya, Cuman ya tetap aja namanya di gunung benar. Apa? apa nuansa dinginnya tuh masuk ke badan gitu. Terasa banget lah. Ya belum lagi pas Hmm. tadi udah mau turun gunung mungkin kan aku punya base camp di sana, bukan Ah, base camp punya pribadi sih bukan, oke. cuman di sana ada warung yang Ya, kita jadiin base camp langganan. langganan, jadi Oke. motor disimpan di situ. Nah Hmm, kebetulan tadi di tengah jalan lagi main lah ya. ceritanya, tengah-tengah lagi main hujan, Ah, tapi kita udah sedia kok jas hujan, ya. jadi Jadi udah prepare lah ya ya. udah prepare Hmm, karena aku ngeliat wah kayaknya ini bakal hujan. ya. Dan betul lah gitu kan, Hmm. kebetulan memang ya hujan juga gitu. Wah, ini. Dan dari tengah-tengah main ya hujan, sampai tadi pulangnya pun sampai rumah juga masih kehujanan gitu. Ya. Ya hasil gini. Antum butuh ini lagi nih, inhaler. Iya Nah, kayaknya itu. ya. Tapi di sini ada inhaler nggak sih? Oh iya. Sorry, Ini. ada nggak ya? Ini kan salah ya. Sorry, ada nggak? Antum Ya? butuh inhaler nih. Merah yang mana? Warna merah ya. Tempat syukur. Udah nggak apa-apa deh kalau nggak ada. Nggak ada. Yaudah, nggak apa-apa ya. Mungkin aku lupa naruh. Soalnya gini Pak, itu yang nyumbat tuh yang bikin ininya. Ya, kalau sudahnya Marriott gitu ya, yang bikin pusingnya lah. Gitu. Gak enak banget. Tapi justru kalau misalkan kita lagi di keadaan tersebut lagi flu gitu, ditidurin nih, wah makin berasa. Mungkin ya. Makin berasa. Nah pokoknya aku anomalinya gini Pak, aku ada juga. Kalau lagi flu tuh nyampe rumah misalkan, nggak ada cucian piring nggak, nah langsung dikerjain aja, ngepel. Ya kadang-kadang emang suka dikomentarin, ngapain sih jam 10 masih ngepel aja. Oh, iya sih. Bener. Tapi nah justru itu aku sengaja biar bener-bener kayak udahlah sekalian capeknya gitu. Jadi istirahatnya sekalian tuh. Dan pagi biar ya mudah-mudahan seger lagi lah. Antum juga sama. Amin. Sama-sama ya. Gitu. Kita balik lagi ya. Jadi waktu pas kemarin malam tuh aku rasa ya aku udah cukup juga lah konvoy karena di beberapa titik ternyata macet. Tapi ya udah deh, ya namanya juga lagi selebrasi Bobotoh gitu ya, yang ada di kota Bandung dan sekitarnya. Ya nggak salah juga ya bagi mereka yang merayakannya karena ya namanya sama-sama suka dengan sepak bola gitu. Betul. Kan. Tapi ya lagi-lagi kan tergantung juga ya di dalam kumpulan Bobotoh atau supporter. Sebenarnya nggak hanya Bobotoh aja ya, supporter manapun juga sepertinya punya bukan caranya sendiri. Punya caranya sendiri buat merayakannya. Cuman karena ini memang momennya pas juga dengan juaranya ini tim kebanggaan klub kesayangan Kota Bandung gitu ya. Jadi dan kebetulan kita juga emang di Bandung juga sih. Iya, kita stay di Bandung juga. Iya, dan jadi akhirnya kita spesial juga sih gitu ngobrolin tentang apa aja sih waktu pas tadi konvoy ataupun yang pas kemarin juga kan. Karena bagi aku ya kemarin waktu pas kemarin juga nggak kalah ramenya kok. Karena pas emang pas harinya di mana Persib itu lagi tanding juga sih gitu dengan pertandingan terakhir ya gitu. Dan akhirnya aku kejebak macet juga. Kejebak macet, nyampe rumah lagi jam 9:30 malam. Untung itu udah paling untung jam 9:30 malam. Udah paling untung. Aku lihat tuh di daerah sekitaran sini tuh dekat-dekat rumah tuh macet banget itu. Padat. Gila. Terus itu kan jembatan yang baru jadi itu kan. Itu semua jadi satu arah. Searah one way. Jadi satu arah. Itu jadi satu arahnya emang ada petugas polisi di situ? Enggak. Itu mereka aja gitu. Tiba-tiba langsung bruk. Ya Allah. Jadi mereka tuh mau
memadatin area jembatan Pasopati itu tadi. Makanya dia jadi satu Ya arah makanya kan. yang dari kota Cimahi pada ke Nah, sana gitu kan. Ya itu emang sih ini yang Hah? menghubungkan Cimahi kan. Ya betul. Cimahi yang mungkin dari Cijerah juga mungkin ada. Dari ya Berbagai sudut lah. berbagai sudut tapi notabene dari arah-arah Cimahi lah. Arah Arah ke Cimahi. barat. Jadi Bandung ke barat lah gitu. Ya. Jadi itu mau apa ya, mungkin pengen madatin area di sana yang di jembatan Pasopati. Wah. Dan aku udah nyampe Pasopati duluan sebelum mereka ke sana tuh aku udah di sana duluan. Aman lah berarti. Aman, jadi karena aku datangnya begitu selesai sholat maghrib langsung berangkat. Ya. Jadi pas aku berangkat tuh sebenarnya ya mungkin udah ada sih gitu orang-orang yang beberapa lah ya. Ya beberapa ada orang bobotoh juga sama-sama bobotoh yang mungkin mau ke sana juga atau ada juga yang sekedar cuma nyegat di pinggir jalan, cuma kayak pengen euforia gitu. Nah, ini kalau deket daerah rumahku tuh ada yang pasang sound system. Nah, apaan? Takbiran. Lagi kicau mania. Bosan sih. Ini sejujurnya ya Pak Cep, aku nggak pernah searching lagu itu dimanapun, di sosial media manapun. Tapi muncul terus. FYP terus ya. FYP terus. Sama sih. Ya. Mau dilewat enak lagunya emang. Ya memang sih kalau di awal-awal lagunya emang enak. Terus terang. Lagunya emang enak buat kicau. Tapi kalau keseringan banget ya teman-teman juga bisa nilai sendiri lah. Iya betul. Nah, terus gini Pak Cep. Kebetulan aku juga ada keresahan tentang supporter itu sendiri. Kenapa? Kayak salah satunya gini. Jadi kan semalam tuh aku nggak konvoy sih. Jadi cuma di pinggir jalan doang, di pinggir dekat rumah lah, masih dekat rumah. Dekat kosan lebih tepatnya. Di depan kosan sana, di pinggir jalannya ramai banget kan itu dari arah Cimahi ke Bandung tuh. Anjir, gila. Di situ kocaknya istri ya, kepikiran buat prepare untuk hari ini, hari Minggu. Konvoynya ngikutin yang resminya aja lah gitu ya. Isi bensin yuk. Pilihan yang sangat cerdas. Bisa besok lah ya kata gue. Gak apa-apa sekalian aja. Oke, keluar isi bensin. Dari depan rumah, dari tempat tersebut ke pom bensin itu kan jaraknya sebenarnya ya nggak sampai 2 menit sih harusnya ya. Sampai 2 menit. Tapi kemarin tuh kayak perjalanan dari sini ke Luwi Gajah. Kayak dari sini ke Cimahi hampir sejam itu. 40 menit lah sampai sana. Karena macetnya itu ya. Macet gila. Bukan berasa mudik teman-teman terus. Isi bensin doang. Isi bensin. Iya betul. Wah itu gak apa sih itu. Tapi ya berhubung ibu negara yang minta. Ya oke aja sih. Jadi ya mau gak mau ya berangkat gitu. Berangkat. Walaupun dalam pikiran tuh udah kayak anjir perjalanan Tasik ini mah. Pasti. Perjalanan Tasik ini. Tapi aku juga ngerasain hal yang sama. Padahal waktu itu tuh aku macetnya di sekitaran ini kan habis Patungusen. Ya. Patungusen ke arah sini. Nah. Itu kan pasti lewatin jembatan ini dong. Ya, pasti. Nah, pokoknya sepanjang jalan itu macet. Yang harusnya mungkin 2 menit mungkin 2 menit. Atau 3 menit mungkin nyampe rumah. Taruhlah 5 menit. Aku kemarin hampir 2 jam. Buset. Di situ? Iya. Macet banget karena ya susah maju juga susah sih. Maju. Jadi mungkin maju itu cuman aku nggak pakai apa ya, mesin aku matiin, mesin motor aku matiin. Biasa aku dorong aja. Dorong cuman beberapa langkah berhenti lagi. Lama berapa langkah berhenti lagi. 2 jam. Iya karena itu tadi antara arah yang aku kan arahnya mungkin arah pulangnya kembali lagi ke arah Cimahi. Iya. Taruhlah gitu. Nah yang dari Cimahi itu mau ke sana. Bentrok. Jadi ditabrak bentrok. Oh alah. Ya itu berarti penyebab itunya itu sih salah satunya. Yang paling bikin aku agak kesel gini. Udah nyampe jembatan. Jembatan baru ini. Ya. Kan itu kan kalau misalkan mau ke rumahku tinggal nyebrang jembatan, putar balik langsung ke daerah sini. Oke. Gitu kan. Jalan inilah. Ya, jalan-jalan ini. Aku pikir kan cepet dong gitu kan. Bisa dong. Tapi ternyata pas udah aku mau naik, ada beberapa
supporter juga lah, supporter Ya. juga bilang katanya, nggak bisa lewat katanya, kalau mau putar lagi, putarnya ke arah Jatayu, Ciroyom. Wah itu jauh tuh muternya. Katanya sih, kata si orangnya itu lewat sana katanya nggak macet Enggak, menurut dia. menurut dia. Oke. Tapi emang bener sih, Oh mau bener emang tapi. bener Oke. nggak macet sama sekali. Cuman Nah, muternya aja jauh. itu. Tahu kayak gitu ya, tahu kayak gitu. Iya. Mungkin dari pas Patung Husen aku langsung belok ke kiri ke Wah, Ciroyom. itu dekat. Itu ideal banget tuh. Ideal Harus. banget, Ya tapi bener. kenapa ya aku kepikiran banget buat maju lurus ke sini? Euforia itu. Ya aku rasa mungkin Terbawa suasana. ya karena emang lewat situ kan emang dekat Pak Rey. Oke sih. Ya. Ya Deket tinggal Rey. lah ya. Tinggal. Jadi kalau dari Patung Mesin lurus ke sini kan deket Ya hitungannya. dekat sih. Dan aku nggak taunya ternyata begitu pas nggak lama, nggak jauh dari Patung Husen ke sini, Ya. berapa meter dari situ, mulailah kelihatan keramaian. Dari jauhan tuh Dari udah jauh itu ini ya. kelihatan. Oke. Aku rasa tadinya aku pikir wah kayaknya aku bisa lah gitu lihat pinggir gitu ya. Ya. Dan ternyata dugaan aku salah. Oke. Ya udah aku terjebak di tengah-tengah. Tahu gitu mungkin dari Patung Husen aku langsung belok ke Ciroyom. Ya, Kalau langsung kayak gitu mungkin aku nggak akan 9:30 nyampe Nggak. rumah. Paling Mungkin setengah sekitar jam. Iya, Ya. mungkin jam 9:30 mungkin udah nyampe rumah. Dan jam 11 udah tidur tuh harusnya. Ya kan? Antum itu pasti capek banget soalnya. Capek banget. Tapi ya udah deh Iya. gitu ya namanya. Ya udah deh, kapan lagi gitu ya. Ya mau apa lagi ya? Apa ya? Belum tentu juga setahun sekali kan. Betul. Makanya Siapa yaudah tahu deh. bintang 6 ntar kan. Ya, tapi Iya. ada keseruannya juga sih. Karena Bener. aku ngeliat anomali-anomali orang-orang di sekitarnya. Oke. Yang Mau kita spill yang mana dulu nih? Ya, Karena boleh aku deh, juga masih boleh. ada nih. Sok. Ngisi bensin tuh kayak perjalanan ke Tasik. Antum tahu kenapa? Kenapa? Dari titik lokasi berangkat saya lah ya sama istri tuh nggak jauh dari sana ya, let's say 700 meter lah ya, 700 meteran yang dekat sekolahan Kristen itu. Di sana ternyata ada bawa ban luar gitu ya, disimpan di situ. Di tengah jalan. Enggak di pinggir jalan. Nah, yang bikin pada itu apa? Disupport buat bakar. Ya, kok dibakar nih? Nah itu aneh kan? Ini mohon maaf ya kepada bapak yang mengamankan situasi pada saat itu. Boya tolong diatasi dulu. Iyalah. Itu hal tersebut bukan untuk ditonton aja, tapi harus ditangani dengan cepat. Karena itu bisa ngerembet loh ke toko maju mungkin ya. Ke ya ada pokoknya di situ ada toko lah ya. Itu kalau misalkan dibiarin gede apinya, udah mah ada yang bakar mercon, flare, ditambah lagi ada ini. Belum lagi ada beberapa motor yang mungkin bensinnya udah bocor tuh kan. Itu kan pasti memacu kebakaran. Iya, bisa memantik lah. Memantik kan. Itu harus ditangani dengan cepat. Itu bawa kepolisian, sedikit masukan aja dari saya gitu. Nah, itu asli. Itu bikin saya mau isi bensin jadi perjalanan ke Tasik, Pak. Jalan sama serius. Encok lama-lama. Jadi hampir ya berjam mungkin hampir jam-jam. Dan arahnya tuh ya mungkin ya wajar sih. Kayak joget-joget di situ terus tiba-tiba ada orang random itu, Neng dari mana? Kenalan, tukeran nomor dong. Buset, kepikiran tukeran. Iya, Ya Allah. Itu Allah. anomali banget ya. Pusing sumpah. Jadi waktu kemarin tuh anjir ini masih di planet bumi gitu. Gimana ya? Waduh. Ini ya oke lah kalian pengen merayakan dengan suka-suka. Ya kalau istilah di sosial media mah apa? Juara mah bebas gitu ya. Iya, bener. Bener kan? Itu selalu selalu ada itu kata itu. Selalu ada. Juara mah bebas. Ya, tapi jangan dinormalisasi juga ya. Karena itu tadi bisa merugikan orang sekitar juga. Dan kan di jalan pun juga itu bukan semuanya untuk mau konvoy. Betul. Ada yang pulang kerja mungkin. Nah itu kasihan. Nah itu udah di spam sama istrinya. Dan ya mungkin ya ditunggulah sama orang di rumah. Itu kan ya atur sekondusif mungkin lah teman-teman ya. Dan saya juga sama kayak saya mungkin nggak suka nonton bola tapi kalau ada perayaan kayak gitu ikut senang aja karena ya klub kebanggaan lah gitu ya. Dan kebetulan juga dulu sekelas sama Hen Hendriana waktu SMA nih pacar 13. Dulu di SMP sih aku sama Hen Iya. pernah satu ekskul bareng ya. Bola kan ya?
sekolah dulu SMP-nya di 41. Iya benar tetangga kita. Ciloyo. Tetangga saya lah. Karena kebetulan SMP kita bersebelahan dekat. Buat teman-teman mungkin yang kenal sama Hen, tanya aja dulu SMP di mana. Bohong kalau dia nggak ngomong di 41. Betul. Orang beneran main bola bareng dulu. Jadi sempit ya kita dulu ya nih. Dan aku ketemunya tuh waktu di SMA. Oh di SMA ya. Ya dia IPS 1. Iya. Nah, waktu itu F1 dan sebangku lah, cuman nggak lama sih sama dia. Dan dia tuh sebenarnya ya ini sedikit aja lah kayak. Tapi itu orang udah nggak ada sih. Oh udah, karena dia beda dikena inilah. Karena apa namanya? Sanksi ya. Karena melakukan hal ya. Nggak tahu gimana ya, aku udah pindah mungkin. Aku ada kabarnya sih sebenarnya. Ya dia membuat ulah lah di satu klub gitulah teman-teman. Tapi mungkin apa ya dulu sama dia itu berangkatnya dari sama-sama Boboto sih dulu. Ya benar-benar fanatik banget tuh, fanatik juga gitu. Sampai akhirnya dia ada di Persib juga, aku bangga juga gitu. Sama sih temen aku pernah satu apa ya ekskul bareng lah dulu waktu pas SMP gitu. Oh iya, kocaknya ada tuh Pak. Kan aku tuh dulu tuh orangnya nggak terlalu merhatiin bola ya. Bukan nggak terlalu sih, malah nggak pernah nonton bola sama sekali. Ketemu sama dia nih di jalan. Ketemu sama dia ke pasan, dekat-dekat sini lah ada. Dari mana Ray? Gue Hen, gimana kabar? Aman, baik-baik, salam biasa. Gimana sekarang kerja di mana tuh? Di seberang tuh ada pialang saham lah, pialang saham. Oh gitu, wah itu mah sponsor ini dong, apa tim aku gitu bola. Oh gitu, emang sekarang main di mana? Di Persib. Wah, oh sorry, wah tak kira itu belum masuk gitu ya, nggak tahu kan. Udah, hampurahin kata gue, sorry gitu, nggak apa-apa, saya tahu sih, antum kalau nggak mau kenapa gitu ya. Dimaklum gitu kan sama dia, nggak tahu asli sumpah itu waktu itu dengar kabar kayak gitu kayak anjir, Hen gila. Respect banget lah, tercapai juga tuh keinginan dari Boboto ya, sama kayak Beckham Putra juga dulu jadi anak gawang nih. Oh ya? Ya, jadi Boboto juga, jadi anak gawang. Ini suka duduk-duduk di dekat-dekat gawang kalau misalkan ada klub lain yang lagi tanding. Yang bawa bola. Yang bawa bola ya, misalkan bolanya out nih, nah dia yang ngambilin gitu, jadi anak bola gitu. Itu berarti istilahnya helper lah ya. Gitu. Okay. Wah, tapi sih itu lebih afdol nontonnya. Iya sih. Langsung di spotnya langsung kan. Iya. Wah, rasa pasti sih. Nah, selain itu anomali banget ya itu, bakar-bakar gitu ya. Aneh kan ya? Buat apa gitu ya? Nah itu makanya. Aku mau ikut turun ntar di tangga itu. Iya, malah juga gila. Malah naon atuh jangan baca rumah kan dia orang bebas ya. Nah itu pasti gitu tanggapannya. Itu sebenarnya sering juga sih gitu. Di medsos juga kan kayak gitu. Kalau diomongin atau kita tahu ya itu tuh bukan hal yang dinormalisasiin. Ya. Tapi ketika pas kita komen itu seolah-olah seperti buzzernya mungkin ya gitu, seperti buzzer gitu. Tapi itu akun bodong. Akun bodong bukan? Ya mungkin ada yang real juga, mungkin nyampur gitu ya. Tiba-tiba bye atuh sana juara bebas. Kebanyakan jawabannya tuh kayak gitu. Esensinya dari itu tuh menurut kamu apa sih gitu? Juara mah bebas. Iya, memang juara mah bebas, tapi kalau kalian ngerayain yang nggak pakai ini, itu disayangkan ya Pak Cep ya, sangat disayangkan kalau gitu. Banyak kejadian. Banyak. Ada konotasi negatifnya. Dan kalau nggak salah nih, sebelum masuk pendapat aku tentang itu, jadi tadi itu sempat scroll Instagram, katanya ada di daerah mana lah lupa ya, kena bacok. Ya, gara-gara di pinggir jalan melipir, terus mereka nggak saling kenal sebenarnya Pak Cep. Jadi ya kelompok A sama kelompok B lah ya, kalau diumpamakan gitu. Kelompok A sama kelompok B, terus ke pinggir jalan melipir, buka ya minuman itu. Mungkin karena sudah tidak bisa mengontrol dirinya, diinjak kepalanya. Ada kok videonya di Instagram tuh, rame tuh di Info Bandung. Ya pasti nggak terima dong. Keterima, dan wajar juga bereaksi ya. Iya, pasti. Hukum Newton ketiga. Ada. Begitu satu sisi ngeluarin aksi, pasti ada reaksi.
Betul. Aksi sama dengan reaksi. Sama dengan reaksi. Itu rumusnya tuh. Rumusnya. Bener. Hukum Newton ketiga. Iya kan. Jadi wah, udah mah sesama supporter Viking juga gitu ya. Awalnya mungkin gara-gara ya ditendang terus nggak sadar karena minuman tersebut sampai akhirnya nekat ngeluarin bacok gitu kan. Aduh. Celulit mungkin ya yang letternya gini. Kena tuh bagian sininya. Aduh. Itu dibawa ke rumah sakit dan ya alhamdulillahnya masih bisa terselamatkan, masih ketolong. Ya itu mungkin yang aku nilai dari hal tersebut itu adalah ternyata di dunia supporter bola itu ada emosionalnya, ada udah jelas lah kalau toksik mungkin adalah di beberapa supporter klub lain juga mungkin ada juga yang seperti itu. Nah ini menurutku adalah hal-hal yang sangat disayangkan dan juga sebenarnya ini harus diatur juga nih sama ya entah mungkin dari kan suka ada di setiap supporter tuh kayak leadernya, pemimpinnya. Iya. Aduh, tapi kalau kayak gitu Dihimbau gitu. sebenarnya ya itu ibaratnya satu lawan 1000 puluhan ribu atau misalkan taruhlah satu Jawa Barat. Oke. Susah. Sebenarnya di tiap supporter tuh udah ada ketua umum. Ketua umum tuh ada ketua resmi. Ya. Jadi kalau misalkan ada mungkin ada pertemuan atau apa yang membahas tentang supporter atau apa gitu ya, tentang supporter dan klub gitu ya. Ya. Itu mereka tuh yang paling garda terdepan lah ibaratnya. Oke. Garda terdepan. Tapi lagi-lagi gitu. Supporter itu adalah ibaratnya pemain ke-13. Pemain ke-12. Oke. Pemain ke-12 dari satu klub itu kan ada 11 pemain. Oh ya. Nah, pemain ke-12 itu adalah supporter karena supporter itu kan yang support, yang ngasih semangat lah. Semangatnya gitu ketika pas lagi ada di tribun penonton gitu. Tapi lagi-lagi ketua umum itu kan cuma satu. Oh iya. Tambah wakil jadi 2 lah. Tapi bandingnya nggak sebanding dengan penonton yang hadir. Belum lagi penonton yang di luar yang nggak bisa masuk mungkin ke area stadion. Iya sih. Tapi mungkin bisa juga gini sih Pak Cep. Jadi dari misalkan ada ketuanya tuh, wakilnya juga. Nah itu di bawah itu ada juga kayak misalkan yang megangnya nih, misalkan Viking mana gitu kan. Nah itu maksudnya tuh dihimbau juga gitu kalau misalkan mau konvoy itu ya rapi lah. Nah jadi dibikin struktur lagi di bawahnya tuh sehingga bisa mencakup ribuan orang itu. Tapi ya memang sih kalau misalkan kita melihat situasi realitanya gitulah agak susah sulit karena ya mungkin kalau misalkan perayaan kayak gitu yang sangat amat disayangkannya lagi pun juga erat kaitannya dengan yaitu dibuat tidak sadarkan diri lah mungkin ya. Tapi kebanyakan mungkin buat ya nggak tahu sih banyak enggaknya, cuman yang aku lihat tuh bahkan ada juga orang-orang yang malas ikut konvoy karena risih. Betul. Karena ketika pas realitanya pas lagi di tengah-tengah kerumunan konvoy gitu tuh mereka mungkin ada yang diperlakukan nggak baik juga. Oh ya. Terus apalagi mungkin yang cewek gitu kan kena catcalling apa ya? Kena catcalling atau misalkan ada apa gitu. Terus apalagi kemarin waktu pas aku di bawah, kan aku kemarin nggak sempet ke atas jembatannya karena emang udah padat sesak orang, jadi aku cuma ada di bawah, sekitaran bawah jembatan. Ya mungkin kalau untuk wededet gerung motor kayak gitu ya itu udah jadi hal yang lumrah. Nah ini yang paling sangat disayangkan itu ada juga orang yang bagi-bagi minuman. Keras. Jadi sama pengendara mungkin minum nih. Langsung bagi-bagi gitu di share. Iya. Ya kan ada juga yang nge-share kayak nyuapin makanan kue. Mending gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang kue gitu. Ada juga yang mungkin ngasih rokok. Rokok langsung diinin apinya gitu. Tapi kemarin ada minuman.
dia bawa botol, Ya. botolnya udah dibuka, ya mungkin minum gitu, minum. Anjir. Itu pas lagi berhenti Ya. posisi. Dan Beruntungnya aku nggak, jadi mereka tuh mungkin udah sadar melihat aku karena aku udah maskeran. Karena aku pakai masker. Ya. Jadi kayaknya mungkin Menawarin enggak juga, lah gitu enggak. ya. Menawarin juga enggak. Mungkin kayak gitu. Mungkin mereka juga ngelihatnya orang-orang yang mungkin kelihatannya kayak maceh tuh apa ya? Inilah rusuh. Aktif. Kayak hyperaktif gitu. Mungkin Hyper. mereka ngasihnya ke orang-orang kayak gitu. Nah, yang udah terlihat wah Ya, ini tapi normal. kasihan juga sih kemarin ada orang yang dia bonceng pacarnya mungkin ya. Bonceng pasangannya mungkin dia tuh kayak di apa ya? Diajak ngobrol tapi banyakan gitu. Oh, diriung gitu ya. Diriung gitu. Kayak diriung, kasihan gitu. Banyak orang. Aku kasihannya itu mungkin pertama cewek sendiri mentalnya. Itu ceweknya sendiri tuh waktu Iya, itu pasangan, orang lagi pasangan. jadi Cowok ada sama cewek cewek. lain juga tuh. Iya. Anjir. Yang cowoknya mungkin diajak ngobrol mau sama banyakan, mungkin sampai diriung gitu. Tapi aku nggak tahu itu tuh apa ya maksudnya gitu. Cuman ya kasihannya itu aku ngelihat cowoknya itu ya karena namanya juga apa ya, dia diajak ngomong sama orang banyak kan ya pasti mentalnya agak mungkin sedikit ngedown ya gitu. Kayaknya sih, apalagi dengan notabene orang-orang yang mungkin ada juga yang minum atau apa gitu. Jadi akhirnya yang bikin si laki-laki dengan si ceweknya ini mungkin agak sedikit ketakutan sih yang aku lihat itu. Kasihan tuh. Tapi di situ ada petugas kan? Nggak ada sama sekali. Petugas tuh adanya di sekitaran perempatan jalan atau di pas lampu merah. Tapi itu pun cuma ngamanin doang, ngatur. Dan itu pun polisinya diriung juga. Yang di sekelilingnya juga joget pakai bawa flare. Nah, beliaunya ini petugasnya ini ikut joget juga enggak? Enggak. Tetap dengan wibawanya. Berjalan dengan tugasnya ya. Cuman mungkin kayaknya polisinya juga kayaknya bingung ngambil tindakan. Bingung juga gitu kan. Kalah jumlah lah. Tapi ya udah deh gitu. Ya jadi aduh. Nah, apalagi gitu kan kayak misalkan kita punya pacar nih ya, terus kita bawa untuk konvoy ya mungkin kalau misalkan untuk ya cari aman lah, misalkan kita jangan sendiri banget sih kalau boleh ngasih masukan mah. Jadi maksudnya tuh banyakan lah sama yang lain juga. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita bisa rescue juga. Iya, terus teman kita juga bisa cepat-cepat mungkin nge-backup atau gimana. Nah, itu bahaya sih. Karena itu tuh ibaratnya gini ya, kamu misalkan sama pasangan tiba-tiba diriung gitu sama anak-anak sama bobotoh gitu, tiba-tiba ya pastilah ngobrolnya yang nggak penting gitu. Ngobrolnya nggak penting ya. Dan tujuannya tidak baik juga. Iya gitu kan, ada juga yang begitu. Mungkin mereka maksudnya bercanda tapi bercandanya itu menjurus atau gimana gitu. Iya, aku pasti juga ada tujuannya. Iya, itu kasihan aku melihat. Janganlah. Tapi ya aku juga gimana ya, aku juga mau ngebantuin juga, kalah jumlah juga. Nggak akan bener itu. Iya, dan aku cuman aku kayak gini aja, aku mencoba untuk sedikit menjauh dari mereka karena ya aku lihat mereka bagi-bagi minuman kayak gitu, aku juga malas gitu kan. Itu kebayang bawa motornya gimana ya? Ya mungkin gitu. Kalau tapi ada juga yang celaka juga. Ada pasti. Ada yang celaka, terus yang celaka di depan rumah banget itu ada. Dan ternyata emang sesama bobotoh juga yang mungkin mau ke sana, arah ke Bandung, ke tengah gitu. Kebetulan cewek kemarin. Cewek? Dua-duanya? Dua-duanya cewek. Jatuh. Kan kemarin pas aku baru nyampe rumah, bersih-bersih lah gitu. Seret ya suara motor jatuh lah gitu. Pas aku lihat di jendela, wah bukan jatuh. Tapi banyak juga sih yang nolongin. Ada yang nolongin. Banyak yang nolongin, cuman ya sempat aduh ya, merintih lah gitu. Ada si ceweknya mungkin merintih kesakitan atau gimana. Ya jelas lah gitu. Mungkin dia aspal lah gitu. Tapi kenceng udah juga deh gitu kan. Lagian udah ada orang yang bantuin ini. Iya, ngapain ya? Jadi ya udah aku cuman ngeliatin doang. Jatuh. Aku cuman asumsinya ya mungkin nggak hati-hati aja bawa motornya. Licin juga mungkin kan ya. Jatuh sendiri mungkin. Ya kayak gitu. Kalau lagi euforia kadang otak tuh ditaruhnya di dengkul. Tiba-tiba invisible. Ada juga katanya di daerah mana ya, batas kota atau di mana gitu. Ya.
jalanan tuh kan Eh, dua arah. dua arah. Ya. Sorry ya, bukan di batas kota, nggak tahu di sebelah mana. Pokoknya ada di Perempatan. mungkin ada di salah satu titik di kota Bandung juga, Oh. di mana si jalur itu kan dua arah. Oh. jalur itu kan dua arah. Ya. Ya berlawanan arah gitu. Ini yang dari satu arah gini teh tiba-tiba nyelonong ke ngambil arah jalur yang baru. lain. Oke. Udah jelas dong itu bukan arahnya dia kan. Dari lawan arah, ya motor juga sama-sama kenceng. Dak. Itu di hari Sabtu. Dari Sabtu malam. Itu gimana tuh ininya? Ada videonya katanya patah. Kelihatan patah kok. Jadi si apa ya? Ya mungkin kakinya itu sampai ke ngebalik gimana gitu. Melintir. Ya, kakinya melintir. Ya. Jadi enggak kan kita kan kaki kayak gini normalnya. Itu dia tuh kalau nggak salah agak gini. Ngaplek gitu. Tapi bagi aku ya itu salah sendiri lah. Salah sendiri. Ya, makanya ya itu kan udah ada jalurnya masing-masing ya. Harusnya janganlah. Ya walaupun mungkin kalau misalkan mau kekeh gitu ya, berpegang teguh ke istilah juara mah bebas. Bebas gitu. Ya, sayangi nyawa Anda juga teman-teman. Karena hidup tuh ya seperti yang kalian tahu juga cuma sekali gitu. Jadi jangan sampailah amit-amit jangan sampai kejadian tuh teman-teman malah jadi mati konyol. Karena di rumah pun juga ya sudah pasti ditunggu dulu oleh orang tua, mungkin sudah berpasangan ditunggu oleh pasangannya. Jadi ya udahlah yang sehat-sehat aja. Gitu. Jangan aneh-aneh lah, jangan sumpah. Pada intinya sih gini ya. Kalian boleh euforia. Kalian boleh merayakan. Dengan slogan juara mah bebas itu mangga silakan. Bagi kita cuma berharap semoga kalian selamat di perjalanan. Amin. Semoga kalian puas dengan perayaannya dengan ya mungkin ketemu dengan klub atau tim kesayangan kita semua gitu ya sama orang Bandung gitu ya. Bobotoh juga ya. Ya terus ya pokoknya dari aku pribadi mungkin ya selama aku dukung gitu ya tim kesayangan Kota Bandung itu, ya pada intinya tetap kalian itu harus menjaga yang namanya kondusivitas. Apalagi kita juga harus saling respect dengan orang lain karena pengguna jalan itu kan umumnya itu kan dipakai oleh orang yang notabene mungkin punya punya kepentingan yang berbeda juga. Nggak semuanya mungkin di hari itu tuh ngerayain kemenangan Persib juga. Mungkin ada juga yang pulang kerja atau mungkin ada juga yang mau ke rumah sanak saudaranya atau mungkin ada yang juga yang berduka. Mungkin ada juga, jadi semuanya nyampur. Dan juga mungkin untuk namanya di jalan atau dimanapun itu atau dimanapun kalian berada juga ya yang namanya aturan itu tetap harus kalian pegang gitu karena nggak ada salahnya kalau kalian tetap kondusif gitu ya di jalanan. Ya alhamdulillah aku pun kemarin menjaga kondusivitas ya. Walaupun aku juga seneng banget gitu ya. Tapi aku cuma sekedar klakson gitu kan. Iya gitu, tapi ya udah gitu kan. Ya itu cuma sebatas euforianya kayak gitu doang kan. Karena udah paling maksimal lah ya. Ya karena aku paham di hari berikutnya kan ada konvoi besar. Makanya ya udah deh gitu kan. Sebenarnya nggak hanya itu aja sih. Aku cuma ngejaga atau melindungi diri aku lah gitu. Walaupun mungkin di sekeliling kalian juga belum tentu orang lain juga bisa berpikiran hal yang sama gitu, untuk melindungi dirinya. Tapi seenggaknya dengan kalian menjaga diri kalian sendiri itu adalah salah satunya trik untuk supaya kalian itu hidup bisa sehat atau normal lah gitu. Dan pada intinya pokoknya gimana ya itu tadi ya kan tadi bilang juara mah bebas tapi tetap kalian gunakan otak dan pikiran kalian gitu ya, akal sehat kalian gitu. Jadi yang logis-logis aja karena kalian celaka pun belum tentu Persib akan support
dananya atau dan Betul. lain-lainnya, karena itu adalah Di luar dari tanggung jawab. di luar dari tanggung jawabnya, dan Ya. itu adalah kecerobohan dari kalian sendiri. Betul. Gitu. Dan Makanya, juga ya gini, apalagi mungkin yang sampai menghembuskan nafas terakhir, mungkin sampai aduh, ya mempertaruhkan jiwa kalian gitu ya demi kefanatismean kayak gini, menurut aku tuh seperti mati konyol, karena asli. kalian mungkin yang notabene atau mungkin yang mau beragama Islam atau agama selain Islam pun, ketika kalian meninggal itu kan yang ditanyanya bukan apa klub kesayangan kalian dari Tuhan tuh nggak akan. Ya. Dan klub kesayangan kalian tuh nggak akan bisa bantu kalian, nggak akan bisa nolong sedikit Betul. pun, nggak akan bisa. Jadi mohon dipahami ya teman-teman. Iya gitu. Asli, ini demi kebaikan bersama juga Iya, teman-teman. betul. Karena ya saya tahu sih, kayak misalkan di jalan itu pilihannya ada 2 Pak. Kita hati-hati bisa ditabrak atau kita yang nabrak. Iya benar. Dan kadang juga kita yang hati-hati tapi orang lain nggak hati-hati. Ya gitu. Kayak gitu teman-teman. Iya. Jaga aja kondusivitasnya, dan juga ya mungkin untuk selebrasi selanjutnya bisa lebih kondusif lah. Kondusif lagi. Kondusif, Gitu. nikmati aja suasananya, kayak misalkan Ya. beli flare 1 box, ya apa-apa. Ya silakan. Mau di dalam kamar kayak. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh sendiri. Ada juga yang di dalam angkot, tahu nggak? Ada. Iya ada. Tapi ada ini aja. Ada backjol, bawa speaker. Backjol kan nggak mungkin ya si suaranya gitu. Disetel ini apa? Suara wadadau yang gitunya. Oh iya. Iya, jadi nggak kebayang lah gitu. Wah, jadi backsoundnya beda. Jadi backsound. Jadi terus, wah respect Pak. Keren. Ya, itu kan nggak merugikan ya. Nggak merugikan. Jadi ya udah silakan aja. Gak usah kebayang gitu. Tapi tahu timing juga. Kalau emang waktunya emang harus pulang, ya udah kalian pulang. Semuanya kan kemarin juga katanya sih polisi yang ada di beberapa titik kota Bandung juga mulai membubarkan massa, membubarkan bobotoh mungkin sekitaran di jam tengah malam. Karena kan buat ngejaga kondusivitas juga. Betul. Apalagi di hari esoknya pagi-pagi banget konvoi besar gitu. Ya di hari ini gitu ya, di hari ini tadi gitu. Ada. Hati-hatilah ya. Ya ada aku juga selama apa ya? Ya aku pun juga ya sesama orang Bandung juga berharap mungkin kedepannya tim kebanggaan kita ini kan bisa juara lagi. Ya, bintang 6 ya, bisa jadi bintang 6. Ya pokoknya semangat terus lah buat Persib lah. Selamat lah untuk kemenangannya gitu ya. Turut berbangga hati. Ya. Pokoknya respect juga ya buat tim lain. Selain Persib, buat supporter lain juga kita respect ya gitu. Harus respect itu. Kita junjung sportivitas. Ya. Pokoknya 2 kali 45 menit. Pokoknya 90 menit kita rival. Tapi di luaran 90 menit itu kita sama-sama saudara. Betul. Saudara satu rukun, satu rumpun, satu negara, pokoknya satu tanah air, satu ya kita semua satu Indonesia lah. Silih asas silih asuh. Nah, gitu. Itu teman-teman ya. Wah, seru sih baca pembahasan ini sebenarnya. Iya, sebenarnya banyak juga sih hal-hal yang lucu dan sebagai lainnya lah gitu. Banyak sih. Mungkin kalau teman-teman mau nambahin juga boleh ya Pak. Boleh. Cerita bareng gitu. Siapa tahu ada Jupiter Effect yang tadi yang bisa bukan komentarnya. Di sini kita sharing bareng, kita rayakan bareng, dan berhubung video ini akan tayang di hari raya Idul Adha apa? Oh ya, hari Rabu ya. Hari Rabu. Betul. Ya, kita segenap host ya mewakili host dari Tanpa Naskah mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Betul, teman-teman. Ya, kita nyate ya. Kita nyate bareng. Kita nyate bareng nanti. Barbecue aja lah. Ya, boleh lah. Boleh. Atau kita ngetek sambil nyate tuh kayak seru ya. Seru juga. Di rumah si Paman terakhir kan wah seru tuh. Bisa. Kita lah kalau kita lihat dulu waktunya, kalau mungkin kita memungkinkan ya. Ya, teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk like and share-nya teman-teman ke teman kalian. Boleh juga di save mungkin kalau yang belum sempat nonton fullnya bisa ditonton nanti juga. Apalagi sama Botoh atau gila ya. Sadulur gitu. Maksudnya. Terus juga jangan lupa di subscribe juga channel ini, nyalain lonceng notifikasinya.
Dan juga tadi kita di tengah video sempat spill juga nih dari Bapak CP ini ada channel juga ya. Oh iya. Teman-teman yang suka RC lebih tepatnya di situ teman-teman bisa akses aja di channel YouTube-nya Hobi Bocah Tua ya Pak CP. Hobi Bocah Tua di subscribe juga, di like dan share juga teman-teman karena di situ ya pastinya sesama apa namanya pencinta RC cocok banget lah bisa berkunjung ke channel tersebut gitu teman-teman. Dan tentunya di episode-episode selanjutnya kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang tentunya tidak akan kami sebutkan dulu. Ya, pokoknya tidak kalah menarik lah. Tidak kalah menarik teman-teman. Dan terakhir dari saya, Flu dan Batuk. Dari saya Jayalah Persibku KW. KW kan dia aslinya ada kan. Oh ya, Dia ada. Sampai bertemu lagi di episode yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Juara. Iya. Respect buat all supporter in Indonesia. Betul. Jaga kesehatan.